Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Anak-anak sekalian, kita ketemu kembali dalam materi PAI melanjutkan tentang Asmaul Husna, yaitu perilaku yang mencerminkan sikap memahami Asmaul Husna Al-Karim, Allah yang maha mulia, Al-Mu'min, Allah yang maha memberi rasa aman, Al-Wakil, Allah yang maha mewakili, Al-Matin, Allah yang maha kuku, Al-Jami, Allah yang maha menghimpun atau mengumpulkan, Al-Adlu, Allah yang maha adil, Al-Akhir, Allah yang maha akhir. Itu materi yang akan kita bahas pada video kali ini, pertemuan yang ketiga. Sebelum Bapak menyampaikan perilaku yang mencerminkan Asmaul Husna Al-Karim, Al-Wakil, Al-Matin, Al-Mu'min, Al-Jami, Al-Adil, Al-Akhir, mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu dengan membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma waj'alna minas sholihin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik anak-anak sekalian, Bapak tidak bosan untuk selalu mengingatkan tentang kita selalu menjaga kesehatan, karena kita ketahui bahwa dalam saat ini masih dalam COVID-19, karena kalian masih belajar dari rumah, tentunya terkait dengan situasi dan kondisi saat ini yang masih COVID-19. Oleh karena itu, Bapak selalu mengingatkan dan tidak akan pernah bosan untuk selalu mengingatkan kalian agar menjaga kesehatan dengan cara kita ikuti protokol kesehatan, dari mulai kita selalu menggunakan masker, kemudian jaga jarak, kemudian cuci tangan setiap hari, setiap kali kita mau beraktivitas dengan menggunakan sabun atau dengan menggunakan sabun, sehingga kesehatan kalian bisa terjaga. Dan kita mohon kepada Allah SWT, kita berdoa bersama-sama agar COVID-19 ini cepat berakhir sehingga kita bisa normal kembali, kita bisa belajar kembali di sekolah. Baik anak-anak sekalian, setelah kalian menerima materi di video pertama tentang pengertian Asmaul Husna, dalilnya, dalil nakli tentang Asmaul Husna, kemudian kalian juga memahami makna Asmaul Husna Al-Karim, Al-Mu'min, Al-Wakil, Al-Matin, Al-Jami, Al-Adil, dan Al-Akhir pada video edisi yang pertemuan pertama dan kedua. Pada pertemuan kali ini kita melanjutkan masih materi Asmaul Husna, yaitu perilaku yang mencerminkan sikap memahami Asmaul Husna. Yang pertama, sikap memahami Asmaul Husna Al-Karim. Seperti yang kita ketahui bersama, kalian juga pasti sudah hafal betul bahwa Al-Karim itu artinya Allah yang maha mulia. Nah, Allah yang maha mulia, Al-Karim ini kita cerminkan sikapnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana caranya kita memahami perilaku yang mencerminkan Asmaul Husna Al-Karim sehingga kita mampu menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, tentunya ini menjadi tujuan materi kita pada hari ini. Jadi nanti setelah kalian memahami ini, kita sama-sama mempelajari perilaku yang mencerminkan sikap Asmaul Husna ini. Kalian harus mampu, harus bisa menerapkan perilaku yang mencerminkan Asmaul Husna Al-Karim, Allah yang maha mulia. Kemudian Al-Mu'min, Allah yang maha memberi rasa aman. Al-Wakil, Allah yang mewakili urusan kita semua. Kemudian Al-Matin, Allah yang maha kukuh. Al-Jami, Allah yang maha menghimpun, Allah yang maha mengumpulkan.
Al-Adlu, Allah yang maha adil, dan Al-Akhir, Allah yang maha adil. Bagaimana Asmaul Husna yang tadi Bapak sebutkan itu bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari? Tentunya yang pertama langkahnya kalian harus mengerti dulu, paham dulu, kemudian tahu dalilnya, kemudian tahu maknanya. Nah setelah itu baru kalian mampu, kalian bisa menerapkan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Baik anak-anak sekalian, yang pertama cermin sikap memahami sikap Asmaul Husna Al-Karim itu, contohnya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha mulia, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha dermawan, itu pertama harus menjadikan diri kita semua menjadi orang yang dermawan. Ketika ada orang yang dermawan, berarti orang itu sudah menerapkan perilaku Asmaul Husna Al-Karim dalam kehidupan sehari-hari. Jadi sifat dermawan itu adalah sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Asmaul Husna Al-Karim, Allah yang maha mulia, Allah yang maha pemurah. Nah perwujudannya itu merupakan perwujudan keimanan dari seseorang, dari kita nih. Kalau kita beriman berarti kita harus mampu menerapkan perilaku dermawan, karena perilaku dermawan merupakan penerapan dari Asmaul Husna Al-Karim. Nah contoh nyatanya seperti apa sih kita menerapkan perilaku Al-Karim dalam kehidupan kita sehari-hari? Kita dermawan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dermawan itu bukan berarti kita hanya memberikan materi atau harta benda yang bersifat non material, yang bersifat non harta benda, yang bukan harta benda. Ketika kita bisa memberikan kepada orang lain yang bermanfaat, itu pun bentuk dari penerapan Asmaul Husna Al-Karim dalam kehidupan kita sehari-hari. Contoh nyatanya yang pertama, kita selalu misalnya nih, karena kalian semua pelajar siswa SMK Pertiwi, di SMK Pertiwi itu ada kegiatan sosial setiap hari Jumat yang dipelopori, yang diprakarsai, dan yang dilaksanakan oleh Rohis timnya. Nanti setiap Jumat dalam kondisi normal nih, Rohis itu masuk ke setiap kelas untuk meminta bantuan sosial, sumbangannya berapapun tidak ditarget. Nah ketika kalian bisa menyisihkan uang jajan kalian kemudian untuk diberikan kepada orang lain yang membutuhkan, karena di sekolah itu ada kegiatan sosial setiap hari Jumat, Rohis keliling kemudian minta memohon bantuannya. Nah maka kalian sisihkan uang jajan kalian, kasih ke Rohis. Nanti oleh Rohis akan dihimpun, dikumpulkan, kemudian disetorkan ke bendahara, kemudian dimanfaatkan untuk teman-teman kalian yang membutuhkan, kita semua yang membutuhkan. Itu contoh yang pertama tentang perilaku Asmaul Husna Al-Karim, Allah yang maha pemurah, Allah yang maha dermawan. Contoh apa selanjutnya? Contoh yang kedua, yaitu membantu teman kita yang sedang dalam kesulitan. Kesulitan ini kan umum, bentuknya bisa apa aja. Nah itu tidak kita lantas memberikan materi atau harta benda, bisa saran, nasihat, bahkan bantuan secara langsung yang berkaitan dengan pemikiran dan tindakan. Ketika ada teman kita yang kesulitan, saudara-saudara kita yang kesulitan, kemudian kita bantu meringankannya, bahkan sampai kita menyelesaikannya, maka itu kita sudah bisa menerapkan sifat Asmaul Husna Al-Karim. Itu yang kedua. Jadi bukan hanya materi atau harta benda. Yang ketiga, kalau ada tamu ke rumah kita, baik itu saudara kita, keluarga kita,
atau teman-teman kita yang berkunjung bersilaturahmi ke rumah kita, maka kita harus wajib menghormatinya. Nah, ketika ada tamu yang datang ke rumah kita, kemudian kita menghormatinya, kemudian sampai kita menjamunya, memberikan minuman ala kadarnya, makanan ala kadarnya dengan sekemampuan kita kepada tamu kita, berarti itu pun merupakan contoh konkret, contoh nyata kalian atau kita sudah menerapkan perilaku Asmaul Husna Al-Karim dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik anak-anakku sekalian, selanjutnya perilaku yang mencerminkan Asmaul Husna yang kedua, Al-Mu'min. Al-Mu'min pasti kalian udah tahu artinya Allah yang maha memberi rasa aman kepada semua makhluknya, tidak hanya manusia, tidak hanya kita, atau terutama kita manusia. Nah, maka bagaimana caranya kita menerapkan perilaku Asmaul Husna Al-Mu'min, Allah yang memberi rasa aman dalam kehidupan kita sehari-hari? Jadi wujud kita melakukan, mencerminkan perilaku atau budi pekerti Asmaul Husna Al-Mu'min itu dari meneladani sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Mu'min. Apa aja sih? Banyak. Tapi dalam hal ini Bapak hanya menyampaikan 3 contoh konkretnya. Yang pertama, budi pekerti yang mencerminkan Al-Mu'min. Contoh nyatanya yang pertama, dengan kita menolong teman kita, dengan kita menolong orang lain yang sedang dalam bahaya, yang sedang dalam ketakutan. Nah, ini bahaya dan ketakutan ini manusiawi, setiap kita pasti mengalaminya, ketakutan itu. Nah, ketika ada teman kita, orang lain yang mengalami ketakutan, kemudian kita memberikan masukan, nasihat, tindakan agar jangan takut, kemudian orang yang ketakutan tadi reda rasa takutnya, kemudian menjadi damai, menjadi nyaman, menjadi aman, itu berarti kita sudah melakukan perilaku budi pekerti Asmaul Husna Al-Mu'min. Atau orang yang sedang dalam bahaya, teman kita yang sedang dalam bahaya, terancam keselamatannya, kemudian kita menolongnya, membantunya, aman. Yang selanjutnya, menyingkirkan duri atau paku di jalan yang membahayakan pengguna jalan, membantu orang tua atau anak-anak yang akan menyeberang jalan. Nah, itu contoh perilaku yang mencerminkan Asmaul Husna Al-Mu'min. Selanjutnya, perilaku yang mencerminkan Asmaul Husna Al-Wakil, Allah yang mewakilkan, Allah yang mewakili, Allah yang maha pemelihara. Contohnya, menerapkan budi pekerti Al-Wakil ini menjadi pribadi yang mandiri, melakukan pekerjaan tanpa harus merepotkan orang lain, kemudian bekerja atau belajar dengan sungguh-sungguh, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengubah nasib kita, mengubah nasib seseorang kalau orang tersebut tidak akan mau berusaha untuk mengubahnya. Yang keempat, makna perilaku yang mencerminkan Asmaul Husna Al-Matin, Allah yang maha kuku. Bentuk realnya kita berperilaku berbudi pekerti yang mencerminkan Al-Wakil, Allah yang maha kuku. Contoh realnya atau contoh nyatanya dalam kehidupan, pertama, kita tidak mudah terpengaruh
oleh rayuan atau ajakan orang lain, teman kita yang mengajak melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela. Kita kuku dengan prinsip dan pendirian kita tidak terbawa oleh teman kita yang mengajak melakukan hal-hal yang negatif atau yang tidak benar. Kemudian kita harus kuat dan sabar dalam menghadapi setiap ujian dan cobaan yang dihadapi oleh kita. Kita harus kuat, kita harus sabar. Ketika kita kuat dan sabar dalam menghadapi ujian dan cobaan, berarti kita sudah berbudi pekerti, berperilaku yang mencerminkan al-matin dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang kelima, yang mencerminkan budi pekerti Asmaul Husna dalam kehidupan sehari-hari, al-Jami, Allah yang maha menghimpun atau mengumpulkan. Contoh realnya, kita yang pertama harus bisa menjadi orang-orang yang mempersatukan. Mempersatukan apa? Mempersatukan orang-orang yang sedang berselisih. Misalnya kan kita dalam kehidupan sehari-hari tidak lepas dengan orang lain, karena kita makhluk sosial, berhubungan dengan manusia yang lain, berhubungan dengan teman kita ataupun orang lain, berhubungan dengan orang lain juga. Nah, ketika ada permasalahan atau berselisih, kemudian kita mempersatukan, kita mengislahkan, mendamaikan orang yang berselisih. Nah, itu berarti sudah menerapkan perilaku budi pekerti al-jami dalam kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya, kita rajin melaksanakan sholat berjamaah. Sholat berjamaah kan banyak, berkumpul, berhimpun. Nah, itu pun ketika kita melaksanakan kewajiban perintah Allah Subhanahu wa taala, ibadah sholat yang wajib, kemudian berjamaah, berkumpul di masjid dengan orang-orang yang lainnya melaksanakan sholat berjamaah, berarti itu sudah mencerminkan perilaku budi pekerti Asmaul Husna al-Jami. Yang selanjutnya, hidup bermasyarakat. Nah, yang keenam, perilaku yang mencerminkan budi pekerti al-adl. Apa aja sih dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama, dalam kehidupan kita sehari-hari kita tidak boleh apa? Tidak boleh memihak atau membela orang yang salah, meskipun orang yang salah itu teman kita, meskipun orang yang salah itu adalah saudara kita. Kita tidak boleh membela orang yang salah, walaupun dia saudara kita, keluarga kita, teman kita. Kita harus menerapkan budi pekerti, perilaku al-adl dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang selanjutnya, kita menjaga diri kita sendiri, orang lain, dan lingkungan sekitar kita dari apa? Dari hal-hal kezaliman. Yang terakhir, mencerminkan sifat perilaku budi pekerti Asmaul Husna al-akhir, Allah yang maha akhir. Contohnya, Allah yang maha akhir, al-akhir, diterapkan dalam kehidupan sehari-hari itu dengan selalu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti yang ada di dalam rukun Islam. Kita mengucapkan 2 kalimat syahadat, kita sholat, kita puasa, kita naik haji kalau kita mampu, kemudian kita berzakat. Nah, itu merupakan perilaku ketika kita melakukan ibadah-ibadah tadi, itu berarti kita sedang menerapkan budi pekerti atau perilaku al-akhir. Karena kita yakin dan kita percaya sebagai orang yang beriman kepada Allah dan kepada akhir, maka kita melaksanakan sholat, maka kita berpuasa, maka kita berzakat, maka kita kalau sudah kaya nih, maka kita naik haji. Nah, contoh konkret atau contoh nyata budi pekerti yang mencerminkan al-akhir selanjutnya adalah meninggalkan semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti yang sederhana, misalnya kalian diajak oleh teman kalian
mengambil hak orang lain atau mencuri misalnya. Jauhi larangan-larangan itu. Kemudian minum-minuman keras misalnya, pergaulan bebas, melawan orang tua, dan hal-hal yang dilarang lain oleh Allah, hal-hal yang dilarang selain yang tadi Bapak sebutkan, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, kita jauhi. Maka ketika kita menjauhi, menghindari larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan menjadi orang yang bertakwa, dan orang yang bertakwa itu adalah cerminan dari perilaku budi pekerti menerapkan Asmaul Husna al-akhir dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, itu materi yang terakhir tentang Asmaul Husna yang berkaitan dengan perilaku yang mencerminkan Asmaul Husna al-Karim, al-Mu'min, al-Wakil, al-Matin, al-Jami', al-Adil, dan al-Akhir. Kesimpulannya yang pertama, bahwa dalam kehidupan kita sehari-hari maka kita harus menerapkan perilaku atau budi pekerti yang mencerminkan perilaku, yang mencerminkan budi pekerti, yang mencerminkan Asmaul Husna. Bukan hanya yang 7 tadi yang Bapak sebutkan, tapi semaksimal mungkin kita menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari yang 99 semuanya. Kita selalu mencoba, berusaha dan berusaha. Nah, itu kesimpulannya. Kemudian untuk pertemuan berikutnya yang akan kita pelajari yaitu tentang berbusana muslim dan muslimah. Sebelum Bapak akhiri, nanti tugasnya itu ada di modul, tugasnya nanti ada di Google Form yang nanti akan Bapak share dalam materi pembelajaran di e-learning yang sudah ada di SMK Pertiwi. Baik anak-anakku sekalian, untuk mengakhiri pertemuan kita pada pertemuan yang ketiga ini, mari kita sama-sama tutup dengan membacakan doa akhir majelis agar pertemuan kita bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Semoga bermanfaat, dan terutama kalian jangan lupa belajar di rumahnya tetap semangat ya. Kalau ada kekurangan dan kesalahan Bapak mohon maaf. Terima kasih atas perhatian dan kalian sudah menyimak video pembelajaran ini. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.